Halo Sobat Cerdas, pada video kali ini saya mau membahas tentang 7 tipe teman yang sebaiknya dihindari agar hidupmu lebih tenang dan bahagia. Pernahkah kamu merasa sakit hati karena teman? Atau merasa dimanfaatkan dan diperlakukan tidak adil? Jika iya, mungkin kamu berteman dengan salah satu tipe yang akan saya bahas di video ini. Jadi, simaklah terus video ini sampai selesai. Tidak semua orang bisa dijadikan teman. Setiap orang pasti menyetujui hal ini. Meskipun ada nasihat, tidak boleh pilih-pilih teman. Tapi nyatanya, kita memang harus memilih mana orang-orang yang bisa dijadikan teman dan mana yang tidak. Tidak ada yang lebih baik selain menjaga diri sendiri dari orang-orang yang punya pengaruh negatif kepada diri kita. Salah satunya adalah dari lingkup pertemanan. Kamu mungkin tidak harus putus kontak dengan mereka, hanya saja perlu membatasi pertemuan. Inilah beberapa tipe teman yang harus dihindari agar tidak sakit hati. Nomor 1. Penghisap energi. Pernahkah kamu bertemu dengan teman-teman yang suka mengeluh, menyindir, mengabaikan, atau bahkan menjatuhkan orang lain? Seberapa banyaknya energi positif yang kamu miliki pasti akan cepat terkuras ketika berkumpul dengan mereka. Teman-teman seperti ini penghisap energi, sehingga kamu bukannya merasa ringan, santai, dan bahagia ketemu mereka, justru stres atau bahkan kesal. Kurang-kurangi bertemu teman seperti ini. Untuk menjaga energi positif kita, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, kita perlu selektif dalam memilih lingkungan pergaulan. Berteman dengan orang-orang yang memiliki energi positif dapat membantu energi positif kita meningkat. Kedua, kita perlu menjalani pola hidup yang sehat. Tubuh yang sehat akan memberikan kita energi yang cukup untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Terakhir, memiliki rencana hidup dan target dapat memberikan arah dan motivasi dalam hidup kita. Jadi, menjaga energi positif kita penting dengan menghindari teman yang menghisap energi dan menciptakan lingkungan yang mendukung kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Nomor 2. Mengecilkan orang lain. Ada tipe teman yang selalu suka menyalahkan orang lain atas kejadian buruk yang menimpa hidupnya. Ia juga menjadi tukang kritik dan nyinyir ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, kesenangan, atau sedang merayakan sesuatu. Orang-orang yang suka mengecilkan pencapaian orang lain ini tak pernah menyenangkan dijadikan teman. Mereka tidak bertanggung jawab atas tindakannya dan cenderung playing victim. Untuk menghindari teman yang suka mengecilkan orang lain, penting untuk menjaga harga diri dan percaya pada diri sendiri. Tetap yakin dan jangan biarkan kata-kata mereka merusak rasa percaya diri kamu. Tetap tenang dan jangan biarkan perilaku mereka mempengaruhi emosi kamu. Jaga batas dengan mereka dan komunikasikan bahwa perilaku mereka tidak dapat diterima. Cari dukungan dari teman atau keluarga yang dapat memberikan dukungan dan pemahaman. Pilih teman dengan bijak, yang positif dan mendukung. Ingatlah bahwa kamu memiliki nilai dan keberhargaan sebagai individu. Jangan biarkan teman yang suka mengecilkan orang lain merusak keyakinan diri kamu. Nomor 3. Tukang pamer prestasi. Bukankah lebih baik kita berteman dengan orang-orang berprestasi seperti dia, sehingga kita ikut termotivasi untuk mencapai prestasi juga? Dalam kadar yang tepat pasti baik, tapi hati-hati jika sudah berhadapan dengan orang yang suka pamer prestasi. Mereka yang terlalu bangga dengan pencapaiannya cenderung kompetitif hingga menjadi toksisitas bagi yang lain. Orang-orang seperti ini seringkali mengukur nilai dirinya hanya berdasarkan prestasi dan dapat membuatmu merasa tidak mampu atau rendah diri. Bahkan membuatmu mempertanyakan langkah atau perjalanan hidupmu sendiri. Untuk menghadapi teman yang suka tukang pamer prestasi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, cobalah untuk tetap fokus pada waktu berkualitas yang dihabiskan bersama teman-teman. Lebih baik fokus pada kegiatan yang dapat mempererat hubungan daripada terlalu banyak bercerita tentang prestasi. Kedua, jaga harga diri dan percaya pada diri sendiri. Ingatlah bahwa nilai dan keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh pencapaian materi atau prestasi yang terlihat. Setiap orang memiliki nilai dan potensi yang berbeda-beda. Selain itu,
Penting untuk menghindari membandingkan diri sendiri dengan teman yang suka tukang pamer prestasi. Setiap orang memiliki perjalanan hidup dan pencapaian yang unik. Fokuslah pada perkembangan pribadi dan tujuan yang ingin dicapai, tanpa perlu memperhatikan apa yang orang lain lakukan. Jika merasa tidak nyaman dengan perilaku teman yang suka tukang pamer, cobalah untuk berbicara dengan mereka secara terbuka dan jujur. Sampaikan perasaan kamu dengan baik dan ajak mereka untuk lebih memperhatikan perasaan orang lain. Namun, jika situasinya tidak membaik atau berdampak negatif pada kesejahteraan kamu, pertimbangkan untuk menjaga jarak atau mencari lingkungan sosial yang lebih positif. Ingatlah bahwa setiap individu memiliki keunikan dan nilai yang berbeda. Jangan biarkan perilaku teman yang suka tukang pamer prestasi merusak kepercayaan diri kamu atau mengubah pandangan kamu tentang diri sendiri. Fokuslah pada perkembangan pribadi dan kebahagiaan kamu sendiri. Nomor 4. Si paling gak mau kalah. Pernahkah kamu harus berhadapan dengan teman-teman yang tak mau kalah saat menceritakan sesuatu? Misalnya, kamu menceritakan telah beli handphone yang selama ini kamu inginkan dan harganya mahal. Tapi ada teman yang tiba-tiba mengatakan ia baru saja beli handphone dengan harganya lebih mahal dan bahkan bermerek terkenal. Saat kamu katakan akan liburan ke Bali, ia mengatakan akan liburan ke Singapura. Tidak peduli apa topiknya, ia selalu punya versi yang lebih besar dan lebih baik. Kamu dan dia seakan sedang mendaki gunung untuk menjadi yang terbaik. Awalnya pasti kamu tak masalah dengan hal itu, tapi lama-kelamaan pasti membuatmu merasa tidak dihargai. Untuk menghadapi teman yang tidak suka kalah, penting untuk memahami alasannya mengapa mereka bertindak seperti itu. Misalnya, mereka mungkin pernah ditindas atau dianggap sebelah mata oleh orang lain, sehingga mereka tidak mau kejadian tersebut terulang kembali. Selain itu, penting untuk tetap fokus pada waktu berkualitas bersama teman dan menjaga harga diri serta percaya pada diri sendiri. Jika merasa tidak nyaman dengan perilaku teman yang tidak suka kalah, berbicaralah secara terbuka dan jujur dengan mereka. Jika situasinya tidak membaik, pertimbangkan untuk menjaga jarak atau mencari lingkungan sosial yang lebih positif. Nomor 5. Suka memanfaatkan kebaikanmu. Hati-hati juga dengan teman yang tampak baik sekilas tapi sebenarnya hanya ada saat butuh saja. Ia tipe teman yang mungkin bersikap baik karena ada maunya. Bisa jadi kamu menguntungkan baginya sehingga ia mempertahankan pertemanan denganmu. Tapi tunggu, ketika kamu terjatuh, tertimpa masalah, kehilangan popularitas atau pengaruh, kamu tak akan bisa menghubungi temanmu ini untuk meminta bantuan. Mereka juga seringkali meminta banyak bantuan darimu karena kamu terlalu baik dan pemaaf. Jangan tertipu dengan pujian dan sanjungannya yang palsu. Untuk menghadapi teman yang suka memanfaatkan kebaikanmu, penting untuk memperhatikan batas-batas pribadimu. Jangan takut untuk mengatakan tidak jika permintaan mereka tidak masuk akal atau memberikan beban-beban yang berlebihan bagimu. Berkomunikasilah dengan jelas tentang apa yang bisa dan tidak bisa kamu lakukan. Jangan merasa terikat untuk selalu membantu mereka jika mereka tidak memperhatikan kebutuhanmu atau hanya datang saat mereka membutuhkan sesuatu. Selain itu, penting untuk mengevaluasi hubunganmu dengan teman tersebut. Jika mereka terus-menerus memanfaatkan kebaikanmu dan tidak memperhatikan perasaanmu, pertimbangkan untuk menjaga jarak atau mencari teman-teman yang lebih saling mendukung dan saling menghargai. Ingatlah bahwa kebaikanmu adalah suatu hal yang berharga, tetapi juga penting untuk menjaga keseimbangan dalam memberikan dan menerima dalam hubungan pertemanan. Jangan biarkan teman yang suka memanfaatkan kebaikanmu merusak kepercayaan dirimu atau membuatmu merasa terbebani. Nomor 6. Suka menjelek-jelekanmu di belakang. Teman yang suka menjelek-jelekanmu di belakang adalah teman yang tidak tulus. Mereka mungkin berpura-pura baik di depanmu, tapi di belakang mereka menjelek-jelekanmu dan menyebarkan rumor yang tidak benar. Hindari tipe teman ini karena mereka hanya akan membuatmu sakit hati. Nomor 7. Manipulatif. Teman manipulatif adalah tipe teman yang suka memanfaatkan kelemahan kita untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka seringkali menggunakan emosi kita sebagai senjata untuk mengendalikan kita. Interaksi dengan teman seperti ini dapat merusak kepercayaan diri dan kemandirian kita. Lebih baik menjaga jarak dari teman manipulatif dan mencari teman yang paling menghargai dan membangun hubungan yang sehat.
Memiliki teman yang baik adalah salah satu hal yang paling penting dalam hidup. Teman yang baik dapat memberikan dukungan, semangat, dan kebahagiaan. Namun, jika kamu berteman dengan tipe-tipe yang telah disebutkan ini, sebaiknya kamu mulai menjauh dan menjaga jarak. Ingatlah, kamu berhak untuk bahagia dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan positif. Jika kamu merasa kesulitan untuk menjauh dari teman-teman yang toksik, kamu dapat mencari bantuan dari orang-orang yang kamu percaya, seperti orang tua, kakak, atau psikolog. Jangan ragu untuk meminta bantuan karena kamu berhak untuk hidup dengan bahagia. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.